Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Saat ini kita berada di halaqah ke-12 atau sesi kajian yang ke-12, ya, halaqah ats-tsaniyata asyar, halaqah yang ke-12, yaitu babu khalqi Adam alaihi salam, bab tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai kakek moyang manusia, ya. Ya, di dalam pembahasan ini seperti biasa Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan beberapa ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, ya, ayat yang panjang. Tentu saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, yakni manusia yang akan saling menggantikan satu sama lain. Para malaikat berkata, ya Allah, apakah kamu akan menjadikan di bumi ini yang melakukan orang-orang yang makhluk yang melakukan kerusakan, menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Kemudian Allah menanyakan kepada para malaikat. Allah berfirman, beritakan kepadaku tentang nama-nama itu, kalau kalian memang benar. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berilmu, lagi maha sempurna hukum dan hikmahmu. Allah berfirman, wahai Adam, sampaikanlah kepada mereka tentang nama-nama semua itu. Ketika Nabi Adam menyampaikan kepada mereka nama-nama itu, maka Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Seterusnya sampai ayat ke-39, ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Tentu banyak ayat-ayat yang dibawakan di dalam pembahasan ini. Dan ini ayat-ayat Al-Quran, nanti akan ada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang penciptaan Adam. Saya berusaha untuk meringkasnya. Ya, jadi ini penjelasan tentang Nabi Adam di beberapa tempat di dalam Al-Quran, yang tentu Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan di tafsir beliau makna atau tafsir dari yang rinci dari ayat-ayat ini. Baik, sekarang kita akan lihat beberapa penjelasan yang berhubungan dengan ayat tadi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Artinya
menciptakan Adam wa dzurriyyatahu dan keturunannya alladzina yakhlufu ba'dhum ba'dhan, yang nanti saling akan menggantikan satu sama lain, yakni ada satu generasi berakhir maka datang generasi berikutnya. Nah, tentu Allah memberitakan ini seperti kata Ibnu Katsir ini, ya, ala sabili tanwih bi khalqi Adam, ya, untuk menyebutkan kemuliaan Nabi Adam di hadapan para malaikat, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan satu perkara yang agung, satu perkara yang menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya. Kemudian tentu saja setelah itu malaikat di sini mereka bertanya apa alasannya Allah menciptakan, bukan karena mereka ingin menolak, karena malaikat bukan makhluk yang suka menolak, yang suka menyombongkan diri atau hasad, ya. Di sini ada kritikan dari Imam Ibnu Katsir, ada sebagian ahli tafsir yang menggambarkan seolah-olah malaikat di sini bertanya karena protes, padahal malaikat alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk-makhluk Allah yang selalu taat kepadanya. Nah, baik, kemudian disebutkan di sini juga bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maknanya kata Ibnu Katsir, ai a'lamu minal maslahatir rajihah, aku mengetahui ada kemaslahatan yang lebih kuat dengan menciptakan manusia, menjadikannya khalifah di muka bumi, ya. Aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui, wahai para malaikat, karena nanti akan lahir di kalangan mereka, akan ada di antara mereka para nabi, para rasul, orang-orang siddiq yang sangat kuat keimanannya, orang-orang yang mati syahid, ya. Ini kemaslahatan. Ya, meskipun ada orang-orang jahat, tapi kemaslahatannya lebih kuat, dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui, dan ini semua sesuai dengan hikmahnya yang sempurna. Kemudian disebutkan di sini tentang hal yang menjadi kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yaitu dengan Allah mengajarkan ilmu tentang nama-nama semua. Kata Ibnu Abbas, nama-nama yang dimaksud itu adalah nama-nama yang saat ini dikenal oleh manusia, ia tentang benda-benda di sekitarnya. Misalnya dia mengetahui ini manusia, ini binatang, ini tanah, ini dataran, ini lautan, misalnya begitu. Ini gunung, ya. Ini unta, ya, ini makhluk di sekitar mereka. Ini pendapat yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada juga pendapat yang lain, dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita, yang besar, yang mau kecil maupun yang kecil, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, kata beliau. Inilah yang lebih kuat dalam masalah ini. Nah, dan ini tentu disebutkan di dalam beberapa dalil yang lain, ya, dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama segala sesuatu. Baik. Kemudian di sini juga ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ya, kita kenal bersama, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, maka malaikat pun sujud karena mereka makhluk yang selalu taat kepada Allah, kecuali iblis, dia enggan dan menyombongkan diri. Ini sudah kita bahas tentang masalah iblis. Ini menunjukkan kemuliaan yang sangat agung yang Allah sebutkan untuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya. Bahkan Ibnu Katsir di sini menyebutkan ada 4 kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam, yaitu Allah ciptakan Adam dengan tangannya yang maha mulia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tiupkan padanya ruhnya, yakni menunjukkan kemuliaan. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan yang keempat, Allah ajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang itu tidak diketahui oleh para malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan. Dan ini juga di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah oleh Imam Ibnu Qayyim dijadikan sebagai segi-segi yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak memahami ilmu. Bahwasanya istri Nabi Adam, Hawa, diciptakan sebelum Adam masuk surga. Karena Allah perintahkan, masuklah kamu dan istrimu, berarti istrinya sudah ada, kan begitu. Ini pendapat yang ditegaskan oleh beberapa ulama dinukil di sini, ya, dan inilah yang nampak, ya, secara tekstual dari ayat ini menunjukkan makna demikian. Akan tetapi ada riwayat lain yang dinukil di sini dari beberapa ulama ahlu tafsir, kemudian beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yakni ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang menggambarkan pendapat yang lain, ya, yang mereka mengatakan Hawa diciptakan ketika Adam setelah masuk surga, begitu.
Ketika Adam, ya, iblis telah diusir, kemudian Adam tinggal di surga, dia berjalan sendirian, kesepian, ya, tidak ada yang bersama dia. Maka ketika dia tertidur, maka ketika dia bangun, dia mendapati ada seorang perempuan di sisinya sedang duduk. Ya, diciptakan dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Maka perempuan ini mengatakan, Hawa mengatakan, "Saya seorang perempuan." Ya, Adam bertanya, "Untuk apa kamu diciptakan?" Maka dia mengatakan, "Supaya kamu merasa tentram kepadaku." Intinya selanjutnya malaikat bertanya kepadanya, "Siapa namanya?" Ya, maka Adam mengatakan dia namanya adalah Hawa. Ya, ya, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Ya, ini diciptakan dari Nabi Adam, maka dinamakan dengan Hawa. Ini pendapat yang disebutkan oleh ulama yang lain. Ya, akan tetapi secara zahir ayat tadi jelas menyebutkan uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu. Berarti istrinya sudah ada itu secara tekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan masalah ini. Kemudian ada beberapa penjelasan juga di sini sehubungan dengan masalah tempat turunnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam di bumi. Ada yang mengatakan salah satu daerah yang bernama Dahna antara Mekah dan Taif, ya, di Arab Saudi, ya, dekat Mekah. Ada juga yang mengatakan dia turun di India, sedangkan Hawa di Jeddah, ya, di Jeddah sekarang ini juga di Arab Saudi dekat Mekah. Kemudian ada juga iblis diturunkan di salah satu daerah di Basrah, ya. Kemudian ada beberapa pendapat yang lain. Ada yang mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, dinisbatkan kepada beliau, dinukil dari Ibnu Umar, Nabi Adam diturunkan di Sofa, kemudian Hawa di Marwah, ya, sekarang di Masjidil Haram tentu saja. Ini pendapat-pendapat yang dibawakan di sini, akan tetapi tidak disebutkan di sini riwayat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ini adalah pendapat yang dinisbatkan